Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam ini sahabat, saya akan mendatangi tantangan dari seorang dukun sahabat. Karena dukun santet ini dia sangat sombong sekali sahabat ya. Dari kemarin dia menantang-nantang saya, katanya dia punya ilmu kebal. Jadi dia sebagai dukun santet dia itu tidak terima sahabat ya, karena dia melihat ada video saya katanya yang mendatangi dukun-dukun santet. Nah, dia termasuk dukun santet, jadi dia tidak terima. Dia mengaku katanya dia memiliki ilmu kebal. Jadi malam ini sahabat, saya ditantang duel oleh dukun itu sahabat. Tapi saya mau menemui dia sebenarnya bukan untuk duel sahabat ya. Saya hanya ingin untuk meluruskan dia sahabat, agar dia tidak menyantet orang ataupun perbuatan dia ini tidak meresahkan masyarakat lagi sahabat ya. Saya cuma ingin dukun-dukun santet itu mau tobat dan meninggalkan pekerjaan dia sahabat ya. Mohon doanya untuk para sahabat, mudah-mudahan malam ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kelancaran pada dakwah saya. Dan mudah-mudahan dukun santet dimanapun berada, mudah-mudahan dukun santet itu mau taubat dan dia tidak menyantet orang lagi sahabat. Karena zaman sekarang sahabat, dukun santet itu sudah sangat bahaya sekali ya sahabat ya, kalau kita diamkan saja. Karena zaman sekarang ini dukun-dukun santet itu semakin banyak karena sudah ada namanya paguyuban atau suatu perkumpulan. Jadi awal dukun itu punya guru, disebarkan ke murid-muridnya. Lalu sekarang ini sudah tersebar luas sahabat ilmu dukun perdukunan itu sahabat ya. Ada juga dukun palsu yang bermain trik, ada juga dukun-dukun yang menggunakan seperti sajen ataupun bersekutu dengan iblis. Jadi dukun-dukun santet sekarang banyak sahabat ya. Jadi malam ini sahabat, saya akan mendatangi dukun santet. Katanya dia memiliki ilmu kebal sahabat ya. Jadi saya mau menemui dia. Maksud saya untuk agar dia tidak menyantet orang lagi atau agar dia bertobat sahabat ya. Mari sahabat, sebelumnya kita bersolawat sejenak. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan pada hidup kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya doakan mudah-mudahan saya dan sahabat selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah jaga dan Allah jauhkan dari orang-orang zalim. Mohon doanya untuk para sahabat, mudah-mudahan malam ini saya menemui tantangan dari seorang dukun yang katanya memiliki ilmu kebal. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi diri saya, dan mudah-mudahan dukun-dukun santet yang sombong itu mau bertobat ya sahabat ya, agar dia tidak sombong lagi sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Para sahabat, mohon dicek mikrofonnya kalau kurang jelas, mohon dikomentarin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kameramen waspada ya, karena kita menemui tantangan dari seorang dukun. Kita waspada, takutnya dukunnya ini tidak satu ya, atau dia menjebak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.
Assalamualaikum. Oh, jadi Anda yang menantang saya, yang katanya punya ilmu kebal? Iya. Maksud Anda menantang saya untuk apa? Pengen ngetes kemampuanmu. Saya ngetes kemampuan. Kemampuan yang bagaimana? Apa sing mbok duwe? Saya tidak sakti. Kesaktian hanya milik Allah. Saya mendatangi Anda karena Anda mengatakan diri Anda dukun santet dan memiliki keilmuan. Iya. Nah, terus saya sudah datang ke sini, mau Anda gimana? Membukti ilmu seperti apa? Aku pengen buktikan kesaktianku. Ya udah, silakan buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, Allah Akbar. Aku rengkah. Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Apa Anda lari? Aku rengkah. Ayo.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل الشيطان العظيم وجل من القديم وجل ولي كلمة Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu. Allahu Akbar. Apa anak kesakitan? Hah? Karena anak sendiri yang menantangi saya, ya. Kalau punya ilmu jangan dibuat kesombongan ya. Inilah akibatnya. Saya mendatangi Anda, menemui Anda, saya ingin meluruskan Anda ya. Bukan mau duel seperti ini, tapi Anda sendiri yang mengajak saya duel, yang menantangi saya. Saya di YouTube itu dakwah ya, mengajak orang dalam kebaikan. Jadi kalau Anda tidak senang, seharusnya Anda tidak usah ikut campur ya. Tapi Anda malah menantangi saya terus. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sepertinya pingsan ini sahabat. Setelah saya tarik ilmunya, pingsan sepertinya. Jadi dukun ini sahabat ya, dia kemarin mengatakan dia punya keilmuan sakti, dia kebal dari serangan-serangan. Nah, jadi dia itu sombong sahabat ya, punya ilmu tapi sombong. Dan dia menantangi saya terus, dia tidak senang melihat YouTube saya, dia tidak senang, dia tidak terima. Katanya YouTube saya itu mendatangi dukun-dukun santet dan dia merasa tersinggung sebagai dukun juga. Jadi dia dia menantang saya sahabat ya. Jadi malam ini saya menemui dia, sebenarnya ingin meluruskan dia sahabat ya, untuk menjelaskan tentang YouTube saya itu sahabat. Tapi ya namanya dukun sombong ya seperti ini sahabat ya. Ketika bertemu ya mereka mengajak adu ilmu seolah-olah mereka ini sakti sahabat, padahal manusia tidak ada yang sakti. Kesaktian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pingsan dukunnya ya, nanti saya akan bangunkan dan saya akan ajak dia untuk bersyahadat sahabat ya.
Saya mau menetralisir ini pusaka dia sahabat ya. Di dalam ini ada kodam-kodam suatu energi dari dukun ini sahabat. Saya mau menghilangkan dulu sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Jadi sahabat, saya sudah menetralisir khodam-khodam ataupun energi negatif yang diberikan dukun ini dari tongkat ini sahabat ya. Jadi energi-energi yang ada di tongkat ini sudah saya hilangkan sahabat ya. Jadi sahabat, dukun-dukun santet itu yang memiliki keilmuan, ternyata dia itu banyak yang tidak terima sahabatnya ketika dia melihat YouTube, yang mana YouTube itu mendatangi dukun-dukun santet. Jadi seolah-olah mereka yang dukun-dukun itu tidak terima sebenarnya sahabat ya. Selain mereka menteror, mereka juga suka menantang-nantang sahabat ya. Jadi dukun-dukun santet itu sekarang sudah seperti membuat suatu perkumpulan gitu sahabat ya. Karena saya beberapa waktu lalu pernah mendatangi juga dukun santet itu. Mereka ada banyak sahabat, seperti perguruan gitu ya. Jadi ada sekitar 5-7 orang, bahkan sampai 10 orang sahabat ya. Itu dukun semua itu sahabat ya. Karena mereka perguruan, jadi awalnya itu ada guru mengambil murid 1, ada lagi yang mengikut 2, 3 sampai banyak murid-murid yang diajarkan oleh guru dukun santet itu sahabat ya. Dan sekarang sudah tersebar di mana-mana dukun-dukunnya sahabat ya. Jadi niat saya itu sahabat sebenarnya bukan untuk namanya membantai dukun ataupun duel-duel seperti ini sahabat ya. Tapi niat saya itu untuk meluruskan agar yang mana ketika seorang berilmu ini digunakan untuk kebaikan ya, selain untuk menolong orang, juga untuk bermanfaat bagi dirinya ya. Jadi kalau ilmu itu sudah tidak bermanfaat, yang pertama untuk menyakiti seseorang ataupun untuk kesombongan, itu otomatis keilmuan yang dia miliki itu tidak berkah, artinya memberikan suatu hal negatif dalam dirinya dan juga bagi orang banyak. Nah, jadi sahabat ya, saya hanya meluruskan saja sahabat ya, bukan untuk yang namanya duel ataupun seperti membantai atau mengalahkan dukun-dukun santet, bukan sahabat ya. Tapi niat saya untuk meluruskan, yang mana ketika dukun itu saya datangi, saya ingin meluruskan dia agar dia tidak menyantet lagi sahabat ya. Kalau dia diberikan kelebihan oleh Allah, maka saya hanya meluruskan agar kelebihannya itu digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti seseorang. Karena zaman sekarang banyak sekali dukun-dukun santet itu hanya mementingkan materi, tapi dia tidak memikirkan korban-korban yang dia santet. Jadi sahabat, banyak sekali dukun-dukun yang hanya memikirkan materi. Karena pada zaman sekarang ini bisa dibilang kalau setiap dukun-dukun yang saya datangi, rata-rata mereka mengatakan ini adalah kerjaan. Artinya mereka menganggap mencari uang dengan dunia perdukunan itu sangat mudah katanya sahabat ya. Apalagi zaman sekarang itu sahabat, banyak sekali dukun-dukun palsu yang seperti penipuan gitu ya sahabat ya. Jadi penipuannya itu memainkan suatu trik ataupun memainkan suatu teknik yang bisa dibilang
seperti trik-trik sulap itu dimainkan di dalam trik perdukunan. Jadi seolah-olah kelihatan sakti sahabat ya. Jadi untuk para sahabat itu ketika mendatangi dukun hati-hati ya sahabat ya. Karena yang dikhawatirkan nanti sahabat itu tertipu. Karena dukun ini pintar sekali menipu ya. Yang pertama ketika bukan hanya sekedar dalam kesaktian menipunya ya sahabat ya. Ada juga dukun-dukun yang menipu dalam media pengobatan juga sahabat ya. Dalam media pengobatan seolah-olah kemasukan jin, seolah-olah seperti telur ada darahnya, seolah-olah banyak sekali penipuan-penipuannya ya. Nanti suatu saat sahabat saya akan ajarkan kepada para sahabat dan saya akan memberitahu sahabat ya yang mana trik-trik perdukunan itu agar sahabat itu tidak tertipu ya. Artinya agar sahabat itu bisa membedakan yang mana ilmu, yang mana trik ya. Karena pada zaman sekarang ini masyarakat awam ini sangat mudah sekali ditipu oleh dunia perdukunan ya. Karena dunia perdukunan zaman sekarang ini bisa dibilang mengikuti perkembangan zaman. Jadi semakin modern ya, semakin modern itu artinya semakin canggih alat-alat yang digunakan para dukun itu ya. Yang digunakan para dukun itu seperti tangan mengeluarkan asap ya, apalagi sekarang ada suatu seperti kelapa itu bisa dimasukkan benda apa saja ke dalam kelapa. Telur yang dalamnya kuning bisa berubah menjadi merah, bahkan dalam telur itu bisa ada suatu yang dikatakan benda-benda tajam seperti silet ataupun ada rambut, ada seperti paku. Nah itu suatu sebenarnya itu trik ya sahabat ya. Itu trik sulap itu sebenarnya. Cuman dimainkan dukun seolah-olah itu adalah kesaktian. Nah jadi hati-hati untuk para sahabat ya, jangan tertipu. Karena dukun ini menipu banyak sahabat ya. Selain dengan media kesaktian, dia juga menunjukkan dengan media pengobatan. Nah jadi hati-hati kalau sahabat berobat di dukun ya. Bisa jadi nanti sahabat itu tertipunya seperti ini ya. Ada beberapa dukun yang saya temui. Jadi ketika si pasien itu datang berobat ke dukun, si dukun itu bisa mengeluarkan benda dari tubuh si pasien itu. Padahal pasien itu tidak ada bendanya dalam badannya ya. Jadi itulah adalah suatu trik pengobatan. Kalau saya baca ya, itu trik pengobatan. Jadi seolah-olah dukun itu mengeluarkan penyakitnya dengan menarik suatu benda yang ada di dalam tubuh si pasien ya, tubuh si pasien yang mau berobat. Seolah-olah dukun itu menarik suatu benda. Benda itu banyak ya sahabat ya, ada paku, ada semacam rambut, ada hal-hal lainnya ya. Itu ada pun suatu permainan trik juga sahabat ya. Jadi sahabat harus hati-hati ya. Karena yang namanya penyakit juga harus dideteksi secara benar ya. Karena penyakit manusia ini kan ada medis, ada non medis. Yang ditakutkan penyakit medis yang tergolong derita psikologi itu nanti ketika datang ke dukun nanti dinyatakan penyakit itu kata dukun santet, dan akhirnya ketika dukun itu mengobati, nah si dukun itu mulai memainkan triknya untuk mengobati pasien itu. Nah sehingga setelah diobati oleh dukun itu, maka ada suatu hal yang ditunjukkan oleh si dukun itu. Ini loh santet yang dikirimkan dukun, berupa ini benda-bendanya ada saja gitu ya sahabat ya. Nah untuk para sahabat hati-hati ya ketika sahabat mendatangi dukun ataupun praktisi yang menurut sahabat itu masuk ke dunia perdukunan, hati-hati ya. Karena banyak sekali dukun-dukun memainkan trik, memainkan sulap dalam media kesaktian ataupun pengobatan. Hati-hati sahabat ya. Jadi kita sebagai umat muslim ketika kita sakit, kita berobat, arti berobat itu kita lihat dulu medis atau non medis ya. Kalau penyakitnya itu medis ya kita datang saja ke dokter, kita cek, pasti dokter itu bisa menyebutkan apa penyakitnya. Tapi ketika dideteksi oleh dokter itu tidak ada penyakitnya, nah bisa jadi itu penyakit non medis. Nah non medis itu bisa diobati dengan media ruqyah, juga bisa dengan media membaca ayat-ayat Allah yang mana Rasulullah mengajarkan kepada umatnya. Salah satu para sahabat membacakan Fatihah kepada seorang yang sedang terkena gangguan atau kena penyakit.
maka Rasulullah mengatakan itulah yang dikatakan ruqyah. Artinya maksudnya dengan media ayat-ayat Quran kita juga bisa mengobati pasien ya. Tapi bukan kita yang menyembuhkan ya sahabat ya. Tapi dengan media baca-bacaan ayat-ayat Quran itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit, salah satunya penyakit psikologis ataupun penyakit yang diderita pikiran kita ataupun fisik kita. Jadi ketika kita yakin, maka Allah akan menyembuhkan, karena yang menyembuhkan itu Allah ya. Allah bisa menyembuhkan manusia dengan media obat, dengan media tanpa obat pun Allah bisa menyembuhkan. Jadi Allah itu yang memberikan penyakit dan Allah juga yang menyembuhkan. Nah, tapi ada perantaranya, penyakit itu datang dari mana, dan Allah juga menyembuhkan dengan lewat perantara apapun, Allah bisa menyembuhkan. Jadi pada intinya kita sebagai umat muslim, kita harus selalu rajin dalam beribadah, yang mana ketika kita rajin ibadah, insya Allah Allah akan memberikan suatu pemahaman-pemahaman baru tentang keilmuan-keilmuan yang belum kita pahami. Nanti dikit demi sedikit Allah tambahkan suatu pemahaman dalam keilmuan agama, yang mana keilmuan agama itu akan menjadi manfaat bagi diri kita. Ya, jadi sahabat, gunakan waktu kita untuk kebaikan, selalu perbanyak salawat, perbanyak istighfar, rajin melaksanakan ibadah. Dan juga untuk para sahabat juga, gunakanlah waktu sahabat ketika sahabat masih muda, gunakan untuk keliling cari ilmu ya, temui kiai, temui ustadz, karena kan sahabat yang masih muda itu masih punya banyak wawasan luas. Nah, dan juga untuk para sahabat yang sudah faktor umur, ya tetap sahabat belajar juga. Kalau sahabat belum paham tentang keilmuan agama, temui kiai atau ustadz di sekeliling rumah yang dekat-dekat itu temui, karena kita rugi ya sahabat ya kalau kita punya waktu tapi disia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Jadi pesan saya untuk para sahabat, gunakan waktu kita untuk kebaikan. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.